Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Makmuro dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang resensi. Apa itu resensi? Resensi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya dengan cara memberikan komentar secara objektif mengenai kelemahan atau kelebihan dari suatu buku, film, maupun drama. Nah, sebelum kalian melakukan resensi, kalian harus mengetahui jenis-jenisnya terlebih dahulu. Jenis-jenis resensi itu ada 3 macam. Yang pertama, ada resensi informatif. Resensi informatif adalah resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi suatu buku. Yang kedua, ada resensi deskriptif. Resensi deskriptif berisi secara detail di tiap-tiap bagian atau babnya. Yang ketiga, ada resensi kritis. Resensi kritis berisi ulasan detail dengan metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Isinya objektif dan kritis dalam menilai sebuah buku. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis resensi, selanjutnya kalian harus mengetahui unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ada 4. Yang pertama, judul. Judul harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberi nilai lebih tersendiri. Yang kedua, ada identitas buku. Identitas buku biasanya berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, beserta cetakannya, jumlah halaman buku, dimensi buku, dan harga bukunya. Yang ketiga, ada isi resensi. Isi resensi berisi sinopsis. Sinopsis yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan kelemahan serta keunggulan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Yang keempat, ada penutup. Penutup berisi alasan kenapa buku tersebut ditulis dan kepada siapa buku itu ditujukan. Setelah kalian mengetahui jenis-jenis resensinya, sekarang kalian harus mengetahui unsur-unsur resensi. Unsur-unsur resensi ada 4 macam. Yang pertama, judul. Judul harus mempunyai kesinambungan dengan isi resensi. Selain itu, judul yang menarik juga akan memberikan nilai lebih tersendiri. Yang kedua, identitas buku. Identitas buku berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman buku, dimensi buku, dan harga bukunya. Yang ketiga, ada isi resensi. Isi resensi berisi sinopsis. Sinopsis yaitu ulasan singkat buku dengan kutipan singkat dan keunggulan serta kelemahan buku, rumusan kerangka buku, dan bahasa yang digunakan. Yang keempat, ada penutup. Penutup berisi alasan kenapa buku itu ditulis dan kepada siapa buku itu ditujukan. Setelah mengetahui unsur-unsur resensi, selanjutnya kalian harus mengetahui struktur resensi. Struktur resensi itu ada 5. Yang pertama, identitas buku. Identitas berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit beserta cetakannya, jumlah halaman buku, dimensi buku, dan harga bukunya. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi biasanya terletak di paragraf pertama, yaitu berupa penjelasan tentang kelebihan buku. Yang ketiga, ada sinopsis. Sinopsis ini berisi ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Yang keempat, ada analisis. Analisis berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur cerita, seperti tema, penokohan, dan lain-lain. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi berisi paparan tentang kelebihan dan kelemahan dari suatu karya. Nah, setelah mengetahui struktur resensinya, sekarang kalian harus mengetahui langkah-langkah cara membuat resensi. Yang pertama, menentukan buku yang akan diresensi. Yang kedua, membaca bukunya terlebih dahulu. Yang ketiga, mencatat data atau informasi buku yang akan diresensi seperti judul buku, pengarang, penerbit, dan lain sebagainya. Yang keempat, menulis poin-poin penting di dalam buku. Yang kelima, menuliskan isi resensi. Nah, dalam menulis isi resensi, kalian harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. Yang kedua, membuat judul isi resensi. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap buku yang akan diresensi. Yang keempat, menonjolkan sisi lain dari buku yang Anda resensi. Yang kelima, mengulas manfaat membaca buku tersebut bagi pembaca. Yang keenam, menuliskan kekurangan dan kelebihan yang ada pada buku tersebut. Yang ketujuh, penilaian dari segi kelengkapan karya dan sistematika resensi. Nah, setelah menulis isi resensi, kalian juga harus menuliskan kesimpulannya.
Nah, tujuan dan manfaat dari membuat resensi ini apa sih? Tujuannya yang pertama untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Yang kedua, untuk memberikan gambaran kepada pembaca secara ringkas. Yang ketiga, untuk memberikan masukan kepada penulis. Yang keempat, untuk menguji kualitas buku. Yang kelima, untuk mengetahui latar belakang buku. Manfaatnya yang pertama untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Yang kedua sebagai salah satu bentuk promosi buku. Yang ketiga sebagai wadah mengembangkan kreativitas menulis. Sekian dulu materi resensi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.